Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa. Meresahkan sejumlah kalangan rumah makan ayam goreng Widuran di Sidak Wali Kota Solo. Rumah makan legendaris yang diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal itu pun diminta tutup sementara. Viral diduga melakukan penipuan dengan mengklaim sebagai produk halal rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah di Sidak Wali Kota Solo, Respati Ardi. Sayangnya saat sidak berlangsung pemilik ayam goreng Widuran tidak berada di tempat. Sementara itu Respati yang ditemui langsung para karyawan dan sempat menghubungi pemilik melalui sambungan telepon meminta restoran tutup sementara hingga proses asesmen rampung. Ya tentu ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Konsumen itu dilindungi haknya untuk mengetahui barang apa yang dijual sesuai dengan keterangan yang ada. Mas Wali tadi sempat telepon juga sama pemilik ya Mas Wali? Ya saya telepon Terus langsung. Bagaimana Mas Wali? Ya, beliau saya sampaikan ya demi kebaikan bersama bersedia menutup. Sebelumnya rumah makan yang berdiri sejak tahun 1973 ini viral karena diduga menggunakan bahan non-halal tanpa mencantumkan label secara eksplisit. Karyawan restoran pun mengonfirmasi label non-halal baru dipasang beberapa hari terakhir setelah muncul banyak komplain dari pelanggan. Dari Solo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, melalui akun media sosial Instagram Ayam Goreng Widuran Solo, pihak manajemen menanggapi keresahan masyarakat atas produk yang dijualnya. Manajemen Ayam Goreng Widuran meminta maaf atas kegaduhan belakangan ini. Selain itu, pihak manajemen juga telah mencantumkan keterangan non-halal di seluruh outlet dan juga media sosial resmi miliknya sebagai langkah awal memperbaiki dan juga membenahi kegaduhan yang terjadi dengan itikat baik. Pemirsa, warung makan ayam goreng legendaris Widuran Kota Solo, Jawa Tengah menyita perhatian publik setelah menyatakan menu yang mereka jual merupakan produk non-halal. Pernyataan itu pun menuai reaksi termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan. Haikal menyebut masyarakat yang merasa dirugikan bisa melakukan class action dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha bisa dipidana atau didenda 2 miliar rupiah. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang 33 2014 tentang pelanggaran soal yang dilakukan ini ada hal yang mesti kita kritisi, yaitu penyelenggaraan jaminan produk halal ini hanya mengatur dua keadaan yang dapat dijerat sanksi pidana. Satu, pelaku usaha tidak menjaga kehalalan produknya setelah memperoleh sertifikat halal. Misalnya dengan sengaja mencampurkan barang-barang halal ke tidak halal gitu ya. Yang kedua, membocorkan rahasia formula produk. Dan sehubungan dengan kasus ini ya, masyarakat yang merasa dirugikan bisa melakukan class action. Dari sisi Badan Halal saya bacakan ya tentang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha ayam goreng Widuran Solo dapat dijerat pidana berdasarkan pasal 62. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8 dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pemirsa, polisi membongkar tindak pidana penyelundupan dan penjualan gading gajah yang telah diubah menjadi pipa rokok hingga patung ukiran. Dari hasil pemeriksaan, polisi menangkap 4 pelaku yang diciduk saat sedang jualan secara online. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri membongkar tindak pidana penyelundupan dan penjualan gading gajah yang telah diubah menjadi pipa rokok hingga patung ukiran. Sebanyak 4 pelaku ditangkap, keempatnya ditangkap di kawasan Sukabumi, Jawa Barat hingga Jakarta. Mereka diduga memiliki, mengangkut, menyimpan, dan atau memperdagangkan spesimen bagian-bagian barang-barang yang terbuat dari satwa yang dilindungi berupa gading gajah utuh. Pipa rokok dan patung ukiran terbuat dari gading gajah.
Para pelaku menjual gading ini melalui berbagai media sosial. Perdagangan ilegal ini menimbulkan kerugian negara 2,3 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Polisi menangkap 8 pelaku pemalsuan produk kosmetik di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menjual kosmetik di sejumlah toko online hingga meraup untung miliaran rupiah. Polisi membongkar praktik penjualan kosmetik palsu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 8 orang ditangkap dalam kasus ini. Puluhan ribu kemasan kosmetik palsu siap edar juga disita polisi. Dalam aksinya, para pelaku memanfaatkan merek kosmetik terkemuka dan mengganti isinya dengan bahan tiruan. Bahan-bahan yang digunakan dibeli melalui toko online dan berbahaya bagi kesehatan kulit. Selama 2 tahun beraksi, para pelaku bisa meraup omset hingga miliaran rupiah. Menjual online dengan nama toko pusat glowing store. Jadi dia memproduksi kemudian juga memperjualbelikan lewat media yang tadi saya sampaikan di atas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Masyarakat juga diminta lebih berhati-hati saat membeli produk kosmetik dengan memeriksanya secara teliti. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kader PDIP akan melaporkan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi ke Barreskrim Polri. Budi Aris dilaporkan karena menuduh PDIP ada di balik tudingan penerimaan 50% jatah pengaman judi online. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan kasus yang menyeret nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi terkait dengan kasus judi online, sudah tersambung melalui Zoom dengan rekan Jonathan Simanjuntak langsung dari Barreskrim Polri, Jakarta. Selamat siang, Jona. Seperti apa jalannya pelaporan yang menyeret nama Menteri Budi Aris Setiadi? Baik, selamat siang Yasmin. Saya News TV. Saat ini saya berada di Barreskrim Mabes Polri, di mana memang ada sejumlah kader PDI Perjuangan. Mereka yang mengatasnamakan kader PDI Perjuangan datang ke Barreskrim Polri untuk melaporkan mantan Menteri Informasi dan Komunikasi Budi Aris Setiadi dan juga Ketua Umum Projo. Budi Aris dilaporkan atas tudingan dengan pencemaran nama baik atau fitnah terhadap kader PDI Perjuangan. Pemirsa, kader PDI Perjuangan yang datang ke Barreskrim Polri hari ini merasa sakit hati ya, karena ucapan Budi Aris atas salah satu rekaman yang tersebar di mana Budi Aris menyebut bahwa PDI Perjuangan menerima alokasi dana judi online terkait pengamanan judi online. Sekarang 8 orang setidaknya ada di Barreskrim Polri mengatasnamakan PDI Perjuangan melaporkan Budi Aris. Pemirsa, masih bisa dilihat di belakang saya sejumlah kader sedang duduk. Memang beberapa di antaranya sedang melaporkan ke atas, di mana proses pelaporan ini masih berlangsung di atas. Mereka mengklaim membawa sejumlah barang bukti seperti rekaman video dan juga dokumen-dokumen yang akan diserahkan ke Mabes Polri. Kami belum tahu apa tindak lanjut dari polisi sejauh ini. Sementara meskipun mengatasnamakan kader PDI Perjuangan, mereka mengaku bahwa laporan ini telah disetujui atau didukung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan. Maksud kami kubu DPP PDI Perjuangan. Saat ini masih menunggu laporan. Kami belum tahu tindak lanjutnya, yang jelas pasal 310 dan 311 yang dilaporkan atas perbuatan Budi Aris. Dari Barreskrim Polri kami melaporkan. Masih berlangsung hingga saat ini. Terima kasih banyak rekan Jonathan Simanjuntak melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, legislator PDI Perjuangan mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi atas pernyataannya terkait Partai Mitra Judol di Senayan. Yang meminta Budi Aris tak memfitnah PDIP jika sedang merasa panik. Tenang ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak.
Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto mencecar Menteri Koperasi Budi Aristiadi di tengah rapat kerja Komisi 6 dan Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Darmadi meminta Budi Ari tak memfitnah partainya sebagai mitra judi online. Mulanya Darmadi menyinggung perkembangan koperasi Desa Merah Putih dan meminta Budi Ari untuk tidak panik dalam pengembangannya. Seiring dengan target pembangunan 80.000 koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Ia lalu meminta Budi Ari tidak menyerang pihak manapun jika merasa tidak tenang. Ya. Nah, saya minta Bapak jangan panik mengejar 80.000 ini. Jangan panik. Jangan kemudian karena kepanikan Bapak lari kemana-mana. Apalagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya? Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Sebelumnya, Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi menyebut ada partai politik yang diduga menjadi mitra para bandar judi online. Hal tersebut disampaikan Budi saat membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus suap terkait perlindungan situs-situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Kominfo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menkominfo Budi Aristiadi disebut-sebut terlibat komisi 50% dalam praktik website judi online. Namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkom DG. Gusti Allah, boten sare. Nama Budi Aristiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Uang ini untuk memastikan agar laman ilegalnya tidak diblokir oleh Kemenkom DG yang saat itu dipimpin oleh Budi Aristiadi. Tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu ya bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Sebelumnya, Budi Ari pernah diperiksa Barreskrim Polri pada 19 Desember 2024 yang lalu. Budi diperiksa sebagai saksi dan meminta semua pihak untuk berhenti memfitnah bahwa ia bersalah. Bahkan, Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media dengan menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar memenuhi panggilan sebagai saksi terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon datang bersama kuasa hukumnya pada pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Rismon dimintai keterangannya dengan menjawab 97 pertanyaan terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi. Adapun kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait atau dengan ijazah palsu. Proses pemeriksaan terhadap Respon berlangsung di ruang periksa Subdit Keamanan Negara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ya kan,
Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab. Ya, karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah, lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi. Ya. 70 pertanyaan itu soal 97. Ya naik ya, tadinya 70 naik 97. 97 totalnya ya pertanyaan, banyak sekali. Pemirsa, tim pembela ulama dan aktivis TPUA menyambangi gedung Barreskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. TPUA menyebut menyerahkan dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA menyambangi gedung Barreskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rombongan membawa dokumen yang berisi 26 poin keberatan dalam penyelidikan perkara. Di antaranya menyatakan tidak adanya transparansi penyelidikan dan penyidik tak memenuhi kaidah Scientific Crime Investigation hingga perlu gelar perkara khusus. TPUA juga menilai penghentian kasus menjadi cacat hukum karena tidak dihadirkan pelapor dan terlapor. Sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa kita datang ke sini ke Karo Wasidik ya, sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus. Bagaimana tadi disebutkan di dalam Perkap 6 2019 itu. Pasal 31. Maka di sana kita tuangkan poin-poin keberatan atas hasil gelar perkara dan hasil penyelidikan yang dihentikan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Ya, inti keberatannya kita tuangkan ada 26 butir gitu kan yang kita masukkan sebagai alasan hukum kenapa TPUA keberatan gitu kan atas penghentian penyelidikan. Sebelumnya, Barreskrim Polri telah selesai melakukan penyelidikan atas kasus ijazah Jokowi yang dinilai identik dan tidak ditemukannya unsur pidana sehingga kasus dihentikan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rama Maheru, Edi Nugraha, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal usulan menambah batas usia masa pensiun aparatur sipil negara ASN. Usulan ini sebelumnya disampaikan Korps Pegawai Republik Indonesia. Pemirsa, Puan meminta agar usulan masa pensiun ASN diperpanjang dikaji terlebih dahulu agar tidak membebani APBN. Yang terpenting saat ini memastikan produktivitas dari ASN. Adapun Puan mempertanyakan kaitan perpanjangan masa pensiun dengan produktivitas ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan ASN untuk diperpanjang, ya sebaiknya itu dikaji dulu lebih lanjut. Yang penting bagaimana kemudian produktivitas dari hal tersebut dan apakah itu memang kalau diperpanjang produktivitas dari kepegawaian itu akan lebih baik. Yang penting itu kan bagaimana kemudian nantinya ASN itu bisa lebih efektif dalam melayani masyarakat. Jadi apakah kajiannya itu sudah ada, dasarnya apa. Satu lagi, jangan kemudian nanti membebani APBN. Itu. Pemirsa, usulan penambahan batas usia pensiun aparatur sipil negara hingga 70 tahun datang dari Dewan Pengurus Kopi Nasional. Pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk regenerasi dalam tubuh ASN. Pemirsa, usulan untuk menaikkan batas usia pensiun ASN menjadi 70 tahun disampaikan Korpri dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika dan juga kebutuhan organisasi. Saat ini batas usia pensiun ASN di Indonesia berada di usia 58 tahun untuk pegawai administrasi dan juga 60 tahun untuk jabatan fungsional.
Namun seiring peningkatan usia harapan hidup dan tuntutan kompetensi pegawai, Korpri menilai sudah saatnya usia pensiun ditinjau ulang. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengklaim usulan tersebut bisa diterima, namun harus melalui kajian yang mendalam. Ya, ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara ya. Karena sebagai sebuah usulan tentu sah-sah saja, dan usulan-usulan yang baik tentu kita tampung saja. Walaupun dari pemerintah tentu akan mempertimbangkan banyak sekali hal, termasuk juga misalnya soal kaderisasi dan regenerasi ASN. Dan ke depan tentu kan pemerintah harus mempersiapkan generasi-generasi baru ASN yang mumpuni, yang akan memimpin dan mengurus negara ini. Saran kita juga Korpri berkonsultasi dengan Menpan RB dan Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas mereka sebagai Dewan Penasehat Korpri. Viral di media sosial video yang menyebutkan rencana pemasangan chairlift di situs bersejarah Candi Borobudur. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Indosiar.